Perkenalkan, saya Rahma Yunada dengan NPM 2312011408. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Materi pertama tentang ketatanegaraan Indonesia era Kerajaan Nusantara. Sistem ketatanegaraan adalah tata cara atau aturan yang mengatur bagaimana negara atau organisasi atau dapat diartikan juga sebagai seperangkat prinsip dasar yang mencangkup peraturan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya. Kerajaan yang memimpin pada masa itu diantaranya Kerajaan Hindu-Buddha, Kerajaan Hindu-Buddha Sriwijaya, Kerajaan Islam Demak, dan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Selanjutnya, materi yang kedua, dinamika ketatanegaraan era Hindia Belanda. Dinamika ketatanegaraan era Hindia Belanda dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk perubahan sistem pemerintahan, struktur pemerintahan, dan peran lembaga-lembaga negara. Pada awalnya, Hindia Belanda memiliki sistem pemerintahan kolonial yang dijalankan oleh pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin mempertahankan kekuasaan, Belanda berusaha mempertahankan sistem pemerintahan yang telah ada dan mengintegrasikan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh sistem pemerintahan kolonial. Pada masa ini, terjadi perubahan-perubahan besar dan dahsyat. Kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah ini dahulu merupakan kerajaan sekutu. Kini dihapuskan dan dijadikan wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung pemerintahan Hindia Belanda. Bentuk-bentuk pemerintahan di wilayah itu yang bercorak kerajaan dan konfederasi sebagai satu kesatuan dari beberapa wilayah kesatuan kecil. Materi yang ketiga, dinamika ketatanegaraan tahun 1945 sampai 1949. Periode ini merupakan periode yang sangat dinamis dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Negara ini mengalami berbagai macam konflik, perubahan konstitusi, serta kemajuan yang berupaya membangun negara yang merdeka, kuat, dan demokratis. Dinamika ini selama tahun tersebut mencerminkan semangat perjuangan dalam meraih kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Materi yang keempat, dinamika ketatanegaraan tahun 1949 sampai 1959. Pada tahun ini, Republik Indonesia resmi didirikan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam periode ini terjadi pembentukan dasar-dasar ketatanegaraan yang meliputi penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD. Selama periode ini, terjadi pula berbagai peristiwa politik dan sosial seperti agresi militer Belanda II yang berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, serta peristiwa politik dalam negeri. Selanjutnya, materi kelima, dinamika ketatanegaraan tahun 1959 sampai 1966. Pada tahun 1959, terjadi pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilihan tersebut merupakan yang pertama setelah pembubaran parlemen oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Hasilnya, Partai Komunis Indonesia atau PKI meraih suara terbanyak tetapi tidak mendapatkan mayoritas. Pada tahun 1965 terjadi gerakan G30 SPKI yang mengakibatkan kudeta gagal dan pembunuhan 6 jenderal tinggi. Kejadian tersebut memicu pecahnya kekerasan politik yang dikenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Akibatnya, Soeharto merebut kekuasaan dan memulai masa Orde Baru yang berlangsung hingga tahun 1998. Materi yang keenam, dinamika ketatanegaraan tahun 1966 sampai 1998. Selama periode ini, Indonesia mengalami masa Orde Baru yang ditandai oleh pemerintahan otoriter di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awal Orde Baru, terjadi stabilisasi politik dan ekonomi, dengan fokus pada pembangunan ekonomi nasional dan stabilitas politik. Perekonomian Indonesia tumbuh pesat selama masa Orde Baru, tetapi juga terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat meningkat. Investasi asing diperluas, tetapi seringkali memberi manfaat terutama bagi kelompok elit yang dekat dengan rezim Soeharto. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang akhirnya mencapai puncaknya pada krisis moneter pada tahun 1997. Yang mengguncang ekonomi Indonesia secara signifikan. Pada tahun 1998, tekanan dari demonstrasi massa dan krisis ekonomi memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden, mengakhiri masa Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi politik dan demokratisasi yang lebih besar di Indonesia. Selanjutnya, materi ketujuh,
Dinamika Ketatanegaraan tahun 1998 sampai 2004. Selama periode ini, Indonesia mengalami transisi politik yang signifikan setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Peristiwa ini membuka jalan bagi demokratisasi yang lebih besar termasuk reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Pada tahun 1999, Indonesia mengadakan pemilihan umum yang demokratis dan berhasil memilih presiden dan anggota parlemen secara bebas untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade sebelumnya. Presiden yang terpilih adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Gus Dur menghadapi tekanan dari berbagai pihak dan pada tahun 2001, ia digantikan oleh wakil presidennya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri setelah pemakzulannya. Selama kepemimpinan Megawati, upaya reformasi terus dilakukan, tetapi tantangan politik dan ekonomi tetap ada. Pemerintahan berusaha mengatasi krisis ekonomi, memperbaiki sistem keuangan, dan memulihkan stabilitas politik. Materi ke-8, Dinamika Ketatanegaraan tahun 2004 sampai 2014. Pada tahun 2004, Indonesia kembali mengadakan pemilihan umum yang berlangsung damai dan menghasilkan pemilihan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, yang kemudian memimpin Indonesia selama 2 periode hingga tahun 2014. Materi ke-9 adalah Dinamika Ketatanegaraan tahun 2014 sampai tahun 2024. Selama periode 2014 sampai 2024, Indonesia tidak memiliki perubahan dalam sistem ketatanegaraan seperti perubahan sistem pemerintahan atau perubahan dalam bentuk negara. Indonesia tetap mempertahankan sistem republiknya dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemilihan umum secara berkala tetap menjadi mekanisme utama untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Jadi, secara keseluruhan, Indonesia tetap konsisten